5 orang terbangun di aula besar, tak seorang pun ingat siapa dirinya dan gimana mereka sampai di sana. Mereka melihat pintu besar yang tertutup. Orang-orang itu menatap sekeliling ruangan dan tampak ada yang aneh. Apa itu? Patung-patung ini, mereka tersembunyi di seluruh ruangan. Ada 5 orang dalam ruangan, tapi mereka menemukan 6 patung. Pasti ini kuncinya, Kata seorang pria. kita harus cari patung yang lain dari yang lain. Kamu bisa menebaknya? Yang ini, matanya lain daripada yang lain. Orang-orang itu mencoba memakai patung aneh itu sebagai kunci. Dan berhasil. Pintu terbuka dan semua orang masuk ke ruang berikutnya. Tapi saat orang yang memberi saran untuk memakai patung melihat sekeliling, dia sadar dia sendirian di sana. Tiba-tiba hantu perempuan muncul di depannya. Kalau mau keluar, masing-masing dari kalian harus mecahin teka-tekiku, katanya. Tapi kalian pasti gagal. Dia lenyap dan pria itu melihat sekeliling ruangan. Dia menemukan sebuah simbol aneh dan dekoder sandi di meja. Kamu bisa menemukan 9 simbol lain? Ini ke-10 simbol itu. Pria itu mulai mengurai pesan memakai dekoder. Apa kamu juga bisa memecahkannya? Bunyinya page 52. Pria itu membuka buku di meja. Di halaman 52 ada teka-teki yang ditulis dengan bahasa kuno. Kalau punya aku, kamu ingin membagikanku. Jika membagikanku, kamu tidak punya aku. Apakah aku? Pria itu segera bisa menjawab. Apa kamu juga bisa? Jawabannya rahasia. Pria itu terkejut, dia bisa membaca teka-teki yang ditulis dalam bahasa kuno. Jawabannya adalah sandi pintu. Dia mengetik kata itu dan pintu pun terbuka. Tiba-tiba dia ingat, namanya Tommy. Dia ahli bahasa dan pembaca sandi. Sementara itu di ruang lain, seorang pemuda mendapati dirinya di tempat yang penuh tanaman. Di meja ada 3 bunga dan ketiganya tertawa jahat. Tulisan di depan bunga-bunga itu berbunyi, bunga bohong. Bunga pertama bilang, kamu tak akan bisa keluar dari sini dan tak akan pernah lepas dari kami. Nyerah aja lah. Yang kedua bilang, aku lupa cara kamu bisa lepas dari kami, entah dengan memotong atau mencabut kami. Yang ketiga bilang, mencabut dan memetik kami adalah cara yang benar. Apa yang harus dilakukan cowok ini? Memotong, mencabut, atau memetiknya? Jawaban yang benar adalah memetik. Bunga-bunga ini berbohong, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari kata-kata mereka adalah 1. Ada cara untuk lepas dari mereka. 2. Bukan dengan memotong atau mencabut. 3. Cuma ada 1 cara menyingkirkan bunga-bunga itu. Yang tersisa tinggal memetik. Cowok itu kemudian memetik bunga-bunga tersebut. Dia melihat huruf-huruf menyala pada kelopaknya. Huruf-huruf itu harus disusun untuk memperoleh jawaban. Apa jawabannya? Basket. Iya, keranjang. Cowok itu memeriksa keranjang dan menemukan catatan terlipat di dasarnya. Dia membuka lipatannya dan terbaca teka-teki ini. Di kolam ada beberapa bunga dengan lebah melayang di atasnya. Ada berapa bunga dan lebah jika kedua pernyataan ini benar? 1. Jika tiap lebah hinggap di 1 bunga, seekor lebah nggak akan kebagian bunga. 2. Jika tiap 2 lebah hinggap di 1 bunga, ada 1 kelebihan bunga. Kamu bisa bantu cowok ini memecahkan teka-teki?
Ada 4 lebah dan 3 bunga di kolam. Tiba-tiba kuntum bunga matahari muncul di meja. Cowok itu memakainya sebagai kunci pintu dan pintu terbuka. Lalu dia ingat namanya Johnny dan dia tukang kebun. Di ruangan lain, seorang gadis mendapati dirinya dikelilingi kristal dan batu permata indah. Di dinding ada papan dengan nama dan gambar berbagai permata. Sebagian permata adalah jawaban bagi teka-teki ini. 1. Apa kamu tahu ratu dan raja sepanjang masa sangat menyukai warna unguku yang cantik? 2. Namaku kayak air, aku sebiru lautan. Bisa kamu tebak apakah aku dan yang mana gambarku? Nomor 3. Hei, aku juga dari air. Aku terlihat pada benang dan ditemukan di dalam kulit kerang. 4. Kamu kenal banget aku. Ayo semangat. Aku bikin kota di tempat penyihir tinggal. 5. Namaku seram, tapi aku nggak berbahaya. Aku bergaris-garis kayak kucing. Bisa kamu cocokkan teka-teki dengan permatanya? Jawaban yang benar adalah 1. Amethyst, 2. Aquamarine, 3. Pearl, 4. Emerald, 5. Tiger's Eye. Cewek itu mendengar bunyi dan melihat kotak di meja telah terbuka. Dia mendekati kotak itu dan membaca teka-teki berikut. Ratu menghadap raja untuk melaporkan dayang-dayangnya. Di pagi hari, Ratu menaruh kalung ametis di kotak perhiasan untuk melindunginya dari sinar matahari. Gak heran, jenis batuan ini cenderung memudar di sinar matahari. Dia melewatkan hari itu dengan membaca buku di perpustakaan. Suatu saat, dia memandang keluar jendela dan melihat dayang-dayangnya di kebun dengan memakai kalung ratu. Dayang-dayang menangis dan bilang bahwa itu nggak benar. Dia tak akan mencuri barang ratu. Raja membuka kotak perhiasan dan ternyata kalung itu masih ada di dalamnya. Siapa yang berbohong? Gadis itu segera sadar bahwa dayang-dayang adalah seorang pembohong. Apa kamu lihat batu kecubung itu sekarang lebih redup dari sebelumnya? Artinya, dayang-dayang memang memakai kalung ratu di luar. Cewek itu memecahkan teka-teki tersebut. 3 permata muncul dari dasar kotak perhiasan. Citrine, garnet, dan alexandrite. Ada juga catatan yang berbunyi, perkirakan berat masing-masing batu tanpa memakai timbangan. Teka-teki ini akan membantumu. Kamu bisa perkirakan berat tiap batuan. Berat citrine 280 gram, garnet 114 gram, dan alexandrite 57 gram. Tiba-tiba cewek itu ingat namanya Mila. Dia ahli permata dan mengoleksi batu kristal. Di ruangan lain, seorang wanita menemukan 6 gelas di meja. 3 di antaranya penuh air. Wanita itu melihat catatan, pindahkan 1 gelas saja agar gelas-gelas berselang-seling, penuh dan kosong. Gimana dia melakukannya? Dia harus mengambil gelas kelima dan menuang airnya ke dalam gelas kedua. Tiba-tiba gelas-gelas itu lenyap. Sebagai gantinya, 2 set bahan berbeda dan sebuah catatan muncul di meja. Catatan itu berbunyi, temukan 3 perbedaan. Kamu bisa menemukan semuanya? Ini ketiga perbedaan itu. Wanita itu mengambil bahan-bahan tersebut dan memasukkannya ke dalam kuali. Tapi ada yang hilang. Bersinar dan indah, ditakuti manusia serigala, kita harus punya lebih banyak untuk ratu kita yang berharga. Koin dan cermin, nampan dan perangkat minum teh yang dibeli para bangsawan ketika jatuh ke dalam utang. Jawabannya, perak. Wanita itu menambahkan sedikit perak dan memperoleh ramuan yang bisa melelehkan kunci. Saat dia membuka pintu, dia jadi ingat namanya Lala dan dia ahli kimia. Seorang wanita tua menemukan dirinya di ruang ini. Dia melihat 4 foto di meja. Semua foto kayaknya diambil di waktu yang berbeda. Catatannya berbunyi,
Adakah orang yang tampil di semua foto? Kamu bisa bantu wanita itu menemukannya? Ini dia. Meskipun ada tanda-tanda penuaan, kamu bisa melihat itu adalah wanita yang sama. Lihat tai lalatnya yang ada di atas bibir deh. Cermin muncul di depan wanita tua itu. Tunggu, apa itu dirinya? Wanita yang difoto itu? Cermin menunjukkan dia dengan pria memakai setelan. Dia kelihatan bingung. Ada pelayan di sebelah kiri dan pengantin di kanan. Jangan dengerin dia, aku istrimu, kata pengantin. Kamu bohong, aku istrinya, teriak pelayan. Bisa kamu tebak siapa yang berbohong? Cewek yang di sebelah kiri adalah istrinya karena dia memakai cincin kawin. Dan tai lalatnya juga di atas bibir. Apa ini si wanita tua saat masih muda? Huruf-huruf ini muncul di cermin TVBNJ. Apa artinya? Aku kasih petunjuk ya. Coba berpikir kreatif. Bunyinya suami. Tiap huruf digantikan dengan huruf berikutnya dalam urutan alfabet. Dan tiba-tiba wanita itu jadi ingat. Namanya Binar. Dia penyihir dan ini kastelnya. Binar membuka pintu, semua telah berkumpul di luar. Aku ibu kalian, katanya. Kami tahu, Tommy menjawab. Penyihir lain mencoba merebut ayah kita. Dia menghapus ingatan kita dan memantrainya. Aku menguraikan resep ramuan yang bisa bantu dia mengingat, tapi aku butuh bantuan kalian. Ada kuali besar di aula, semua menggunakan ilmu mereka untuk menyiapkan ramuan itu. Sekarang, Binar harus mengucapkan mantra. Pecahkan teka-tekinya untuk mencari tahu kata ajaib itu. Memoria. Ramuan siap, tiba-tiba 3 pintu muncul di depan keluarga itu. Di balik pintu pertama ada gurun panas, tapi ada beberapa buah di pohon yang tumbuh di sana. Pintu kedua menuju ke tengah lautan. Di balik pintu ketiga ada hutan tak berujung. Apa yang harus dilakukan keluarga itu? Mereka harus memakai pepohonan untuk bikin rakit dan memetik buah-buahan supaya nggak kelaparan. Sekarang mereka bisa menyeberang lautan. Sementara itu Binar memakai mantra untuk penyihir tersebut. Pecahkan teka-teki lain untuk tahu mantra yang dia pakai. Bunyinya Sigilum. Sekarang penyihir itu tak akan mengganggu mereka lagi. Keluarga itu meninggalkan kastel dan hidup bahagia selamanya.